fosil cacing yang umurnya hampir 500 juta tahun yang lalu ditemukan di semenanjung Arab ini. Hanya mengingatkan bagaimanakah tentunya tempat ini dulu hijau subur tentunya. Dan dekat hari kiamat akan kembali hijau dan subur sebagaimanakah sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebagaimanakah kita ketahui semenanjung Arab ini sudah mulai hijau, sudah bisa ditanamin singkong ataupun kangkung. Berarti tandanya adalah, ada yang tahu semuanya? Tandanya Hari kiamat memang sudah dekat. Silakan yang belum menikah, silakan yang sudah menikah, amin. Amalan kebaikannya. Ganda sudah menikah lagi. Batu-batuan mulia di sini ditemukan di semenanjung Arab ini hanya mengingatkan kembali bagaimanakah keberkahan yang Allah berikan untuk kota Mekah dan juga Madinah. Ada kaitannya dengan bagaimanakah hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah riwayat menyatakan dan sebuah nasihat, apabila bisa maka lakukanlah. Tentunya barang siapa yang meninggal di kota ini, tentunya di Madinah dan juga dimakamkan di Baqi', maka khusus baginya adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Menciptakan bagaimanakah Nabi kita Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentunya kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk tanda sebuah penghormatan. Dan tapi lihatlah bagaimanakah tentunya iblis sombong angkuh hingga Allah usir dia dari surganya. Setelah itu bagaimanakah tentunya Nabi Adam dan juga istrinya tinggal di surga, memakan apapun yang mereka mau kecuali Allah melarang kepada mereka satu hal. Justru mereka terjatuh terhadap apa yang terlarang. Dan tentunya Allah pun menurunkan mereka ke dunia. Setelah itu bagaimana Nabi Adam, istrinya dan juga keturunan-keturunannya tentunya hanya beriman kepada Allah dan tidak ada yang namanya kemusyrikan. Merayu Nabi Adam, tentunya Nabi Adam tidak terbuai sama sekali. Hingga bagaimanakah iblis merayu istrinya Nabi Adam hingga terbuai. Dan dari sini bagaimanakah istrinya Nabi Adam merayu Nabi Adam hingga terbuai. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bagaimanakah kelemahan terbesar dari seorang laki-laki adalah wanita. Silahkan dijawab sendiri. Karena harus mengacukan batu-batuan seperti ini untuk dijadikan sebuah fondasi. Sebelah kiri sebelah sini, ini adalah hal yang unik, adalah bagaimanakah ini berbagai jenis pasir ataupun tanah berwarna-warni ditemukan di semenanjung Arab ini. Hanya mengingatkan bagaimanakah Nabi Adam diciptakan dari berbagai jenis pasir ataupun tanah yang ada di dunia ini. Dari sanalah bagaimanakah manusia, kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat dan juga yang lainnya. Sebagaimanakah tentunya awal mula luar biasa. Jika bagaimana orang itu meninggal dunia, tentunya syaitan berbisik kepada kaum Nabi Nuh, bangunlah patung-patung sekadar mengingatkan kebaikan, menambah semangat dengan beribadah. Tapi itu hanya dasar tipu daya syaitan terbukti setelah beberapa ratus tahun kemudian. Kaum tersebut malah menjadikan patung tersebut sebagai Tuhan dan sesuatu hal yang disembah. Maka bagaimanakah tentunya Nabi Yusuf pun berdakwah kepada mereka siang dan malam. Tapi lihatlah bagaimana tentunya kaum Ismail tentunya tak mau mendengarkan. Hingga pun memerintahkan bangunlah patung ataupun bangunlah bagaimanakah tentunya kapal yang begitu luar biasa besarnya. Dan bagaimanakah naiklah orang-orang yang beriman dan juga membawa seluruh makhluk-makhluk yang berpasang-pasangan. Allah pun memerintahkan tentunya kepada langit dan bumi mengeluarkan air yang begitu luar biasa derasnya. Sehingga lihatlah bagaimanakah dunia ini tentunya Allah hancurkan bagaimanakah orang-orangnya yang selamat adalah orang-orang yang naik kapal tersebut. Dan tentunya kapal tersebut terdampar selamat di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Bini. Akan tapi sampai sekarang tapi tidak ada hubungannya dengan kapal tersebut karena kapal tersebut sampai saat ini bangkai kapalnya belum ditemukan. Hanya diriwayatkan bagaimanakah orang yang selamat hanyalah sekitar 80 orang saja. Dari sinilah bagaimanakah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Termasuk ada anaknya dan Nabi Nuh yang bernama Sam, yang nantinya menjadi cikal bakal orang-orang Arab.
ada yang bernama Ham yang menjadi cikal bakal orang-orang Afrika, dan juga Yafid yang menjadi cikal bakal orang-orang Eropa, Asia, Mongolia dan juga sekitarnya. Hingga Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Ibrahim yang kita doakan minimalnya 5 kali dalam sehari? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Tentunya silakan duduk sebelah sini, kita akan mencari jawabannya. Perempuan sebelah sini, laki-laki di sebelah sana, dan layarnya akan tetap berada di depan kita semua. Tentunya lihatlah bagaimanakah kisah dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ujian yang mana ujian tersebut manusia seperti kita tidak akan sanggup untuk melewatinya. Bayangkan, sejak kecil bagaimana kalau uji, bagaimana orang tuanya sebagai pembuat patung dan juga berhala, mulai berdakwah secara diam-diam dan juga logika. Telah melewati, bagaimana telah kaumnya telah mengetahui siapa orang yang telah menghancurkan kaum, bagaimana kaum tersebut oleh Ibrahim. Mereka berbondong-bondong membuat api unggun, dan Nabi Ibrahim pun dilemparkan kepada api yang sungguh sangat luar biasa panasnya, dan lihatlah bagaimanakah tentunya Allah memberikan pertolongan. Api yang panas tiba-tiba menjadi dingin dan sejuk, dan Nabi Ibrahim selamat atas hal tersebut. Setelah itu bagaimana Nabi Ibrahim pergi ke Syam untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bagaimanakah mendapatkan istri yang kedua, dan juga bagaimanakah anaknya digantikan, Allah kembali menguji untuk membawa bagaimanakah anaknya ke sebuah tempat yang tandus tanpa adanya sebuah kehidupan. Tapi lihatlah bagaimana pentingnya hikmah dari semua itu. Bagaimanakah Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bagaimanakah ada air Zam-Zam yang sering kita nikmati. Itu semuanya ada di kisahnya kasih Allah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ini bagaimanakah ada tentunya batu-batuan, yang mana batu-batuan ini digunakan sebagai pisau dan juga kapak, digunakan di zaman dahulu sebelum pisau dan juga kapak ditemukan. Sebagaimanakah kita ketahui, bagaimanakah tentunya adanya syariat di khitan bagi laki-laki pertama kali ada di zamannya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Meskipun di zaman tersebut sudah ada pedang ataupun pisau, tapi belum ada yang namanya obat bius. Dan bayangkan di zaman tersebut bagaimanakah lelaki muslim tentunya dikhitan, disunat tanpa menggunakan obat bius sama sekali. Dan juga bagaimanakah Nabi Ibrahim disunat itu umurnya hampir 80 tahun ke atas. Jadi barang siapa yang ingin merasakan sebagaimanakah yang dirasakan Nabi kita Ibrahim, silakan kembali disunat tanpa menggunakan obat bius sama bengkok apa yang dia dan Rasulullah ketika memiliki dua putra adalah Ismail dan juga Ishak. Dari Ismail nanti ke bawahnya akan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak nanti ada Yakub, Yusuf, bahkan yang lainnya. Tapi dari Yakub nanti akan terlahir sebuah suku yang kita tentunya mengenal semuanya, adalah suku Bani Israel. Inilah yang membuat mereka marah dan murka. Kenapa? Karena Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, tapi langsung dari Nabi kita Ismail alaihi salam. Bahkan nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Daud, nabi-nabi yang belum pernah Allah ceritakan, Allah kirimkan khusus hanya untuk satu kaum, adalah kaum Bani Israel. Tapi yang beriman hanyalah sedikit. Pergian di waktu malam hari. Kita beranjak sebelah sini tentunya, silakan laki-laki di sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Menghadap ke depan sebelah sana, tentunya kita akan melihat bagaimanakah nabi terakhir yang Allah tentunya kirimkan kepada Bani Israel adalah Nabi kita Yesus atas Nabi kita Isa alaihi. حينما ولدت مريم ابنتها دعت ربها Bagaimanakah Nabi kita Isa alaihissalam menunjukkan tidak ada peradaban kecuali bagaimanakah dimulai dari perempuan yang begitu luar biasa, mulia dan juga saleh. Bayangkan bagaimana ibunya Maryam berdoa kepada Allah agar dirinya, keluarganya dan juga keturunan-keturunannya Allah lindungi dan jaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka lihatlah bagaimanakah Allah menjaga dan bagaimanakah menjaga keluarganya Maryam dan juga ibunya Maryam. Lihatlah ketika Maryam hamil, mengungsikan
diri Allah mempermudah rezekinya, bagaimanakah mungkin pohon korma yang kokoh dan kuat Maryam gerakan dengan pundaknya sampai buahnya berjatuhan dan air pun keluar dekat dari kakinya. Setelah melahirkan, tentunya membawa bayi tersebut kepada kaumnya. Maryam dituduh sebagai perempuan yang tak baik. Maryam hanya diam, hanya bersabar sambil mengisyaratkan kepada bayi tersebut. Kaumnya bingung, bagaimanakah mungkin bayi yang baru dilahirkan mampu berbicara. Dan setelah Nabi Isa besar, mukjizatnya sungguh sangatlah luar biasa. Mampu menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang telah meninggal atas izin kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihatlah bagaimanakah kaumnya semakin iri, benci dan berencana untuk membunuh Nabi Isa. Dan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Nabi Isa tidaklah dibunuh, Nabi Isa tidaklah disalib, tetapi Allah serupakan dengan dia dan Allah akan ia ke langit dan nanti akan turun ke dunia untuk apa? Melawan Dajjal dan juga bala tentara. Nabi Isa tentunya tidak dibunuh, tidak disalib, dan nanti akan turun ke dunia untuk melawan Dajjal dan juga bala tentaranya. Akan turun di sebuah tempat Masjid Umayyah di negara Suriah, dan nanti yang akan mengimami salat adalah salat maghrib adalah Imam Mahdi. Beranjak sebelah sini silakan tentunya. Dari pertama sampai terakhir tentunya Nabi kita Muhammad, Nabi tentunya dari kalangan bukan kaum Arab, tetapi lihatlah Nabi terakhir tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menamai nama tersebut adalah kakeknya, dan tidak ada bagaimanakah di zaman tersebut orang yang menggunakan kata Muhammad, nama Muhammad, seakan-akan nama Muhammad ini Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad agar dihormati di langit dan juga dihormati di dunia. Sebelah kanan sebelah sini tentunya ini bagaimanakah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kemarin sudah ke Gua Hira, sudah naik ke atas. Kalaupun nanti sudah naik ke atas dan ada kesempatan naik ke atas, silahkan rasakan bagaimanakah tentunya capeknya. Bagaimanakah dari bawah ke atas 2 sampai 3 jam dengan cuaca yang begitu luar biasa ekstrimnya. Bayangkan bagaimanakah dulu, bagaimanakah Ibunda Khadijah dari rumahnya berjalan kaki menaiki bagaimanakah Gua Hira. Tentunya lihatlah bagaimanakah perjuangan dari seorang istri yang begitu sangat mencintai suaminya hanya untuk melihat bagaimanakah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan bagaimanakah tentunya Khadijah adalah salah satu saudagar paling kaya, tapi bagaimanakah dekat handal membeli kain papannya sendiri. Bahkan Khadijah pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila diriku nanti sudah meninggal dan kau menemukan bagaimanakah ada tulang-tulangku dan kau ingin menjadikannya sebagai sesuatu untuk jihad di jalan Allah, maka gunakanlah. Lihatlah bagaimanakah begitu hebatnya bagaimanakah Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hidup kita semuanya akan selalu ada bagaimanakah Khadijah ataupun Muhammad yang ada di kehidupan kita nantinya. Tentunya lihatlah bagaimanakah seorang nabi yang sudah dijamin hidupnya masuk surga. Tetapi lihatlah bagaimanakah hidupnya penuh dengan ujian yang sangat luar biasa. Hidup bagaimanakah terlahir sebagai seorang yatim, dan juga bagaimanakah ia dibesarkan oleh orang-orang yang sungguh sangat mencintainya. Bahkan 5 tahun sudah menjadi yatim piatu, dan juga bagaimanakah umur 8 tahun sudah mengembala domba, dan juga bagaimanakah sudah berniaga dan pergi ke tempat yang sungguh sangat luar biasa berbahaya. Ketika diangkat menjadi nabi, mulai berdakwah secara diam-diam dan juga terang-terangan. Lihatlah bagaimanakah perangai kaum kafir Quraisy yang dulu menganggap Nabi kita sebagai seseorang yang selalu berkata jujur. Sekarang ia dituduh sebagai seorang pendusta, pembohong, dan disuruh agar berhenti dari berdakwah dengan ditawarkan harta, kedudukan. Tapi lihatlah bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak semua itu dan tetap bertahan berdakwah kepada orang-orang yang datang ke Mekah dari kota Yathrib ataupun sekarang kita mengenalnya dengan Madinah, dan beberapa orang ada yang masuk Islam. Setelah itu, lihatlah bagaimanakah orang-orang yang tinggal, orang-orang muslim di kota Mekah hari demi hari. Bukan adalah Abu Bakar Siddiq, dan lihatlah pula bagaimanakah hidupnya
Marilah disambut begitu sukacita dan serta pula bagaimanakah perayaan Islam pun dimulai dengan dibangunnya masjid yang pertama kali diubah. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun Masjid Nabawi dan perlahan-lahan Islam pun semakin berkembang pesat, tambah lagi persaudaraan dan kerabat hati dan asbab yang lama-lama semakin berkembang dan semakin luar biasa. Akan tetapi semakin berkembang Islam, semakin banyak orang-orang yang tidak suka hingga terjadilah beberapa peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang lainnya. Lepas itu Nabi Muhammad mulai mengirimkan utusan-utusan kepada suku-suku. Tentunya untuk apa? Untuk mengajak mereka masuk Islam. Sehingga apa yang terjadi, lihatlah bagaimanakah Ka'bah. Lihatlah bagaimanakah Mekah dibuka tanpa adanya perlawanan. Dan begitu luar biasa Nabi Muhammad mampu memaafkan semua orang yang dulu menyakitinya, menyiksanya, menghinanya. Ketika di Mekah dan lepas itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Nabi kita Muhammad SAW adalah bagaimanakah manusia yang paling mulia. Ketika bagaimanakah dijamin masuk surga, tapi lihatlah bagaimanakah pelipisnya terluka. Bagaimanakah ia dilempari oleh kotoran hewan, oleh batu-batuan yang sepapan. Gimana tadi musimnya bagus, Bapak Ibu? Sampai kapan? Sini sebelah sini kita ada Al-Quran. Kalau yang mau wakaf Masjid Nabawi bisa lewat kita. Ya, Al-Quran standar Masjid Nabawi ya, udah ada barcode sama capnya. Kemudian dia original juga. Ya, original yang diterima di Masjid Nabawi. Bisa tinggal ambil dari sini, bayar ke kasir, nanti kita yang antarkan wakafnya ke masjid. Jadi jamaah nggak perlu repot, Bapak Ibu, tinggalkan di sini. Ya, kita antarkan wakafnya. Al-Quran atau kursi silakan. Ini tokoh yang